Kali ini kita jumpa lagi pada Manage Your Mind. Saya Hani Sonyarudi bersama kerabat kerja akan mengajak Anda bersama dalam 1 jam ke depan. Kali ini tentu telah hadir Yang Mulia Sang Pertapa, yaitu Bante Tejapuno, yang berkenan bersama-sama kita mengupas tentang tema kita kali ini. Tetapi juga ada tamu spesial yang hari ini hadir di studio, yaitu Ibu Haryani dari sebuah salon. Kita pertama-tama memberi salam dahulu kepada Bante Tejapuno. Bante, Rahayu Bante. Rahayu, ya, Ibu saudara sekalian, saya juga menyapa dari sini kepada pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Semoga saat ini bisa menjalankan aktivitas dengan baik, dengan kondisi yang sehat walafiat, sehingga bisa mempersembahkan yang terbaik hidupnya kepada kehidupan. Semoga semua berbahagia. Perlu ya Bante, seorang manusia itu mempunyai semacam tanggung jawab memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada makhluk. Itu perlu tak Bante? Perlu, karena hidup kita ini memang harus bermanfaat. Memberikan manfaat bagi kehidupan, itulah hidup yang bermanfaat. Kalau dengan kita kali ini ya Bante ya, mempunyai satu tema ini Keluarga Dhamma TV, yaitu tentang Catur Arya Sacani, 4 kebenaran mulia. Tentang keempat kebenaran mulia ini Bante ya, tentu ada juga kaitannya untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Ibu Haryani nanti juga akan kami persilahkan ya untuk mengerti tentang sebenarnya apa Catur Arya Sacani bagi umat Buddhis. Monggo Bante, tentang Catur Arya Sacani sendiri itu bagaimana uraiannya Bante? Iya, baik. Jadi di dalam kita mempelajari ajaran ini, kita mengenal tentang dasar-dasar keyakinan yang sepatutnya untuk kita yakini, karena melihat kebenarannya memang seperti itu adanya. Jadi ini siapapun yang mengetahui, bisa mengerti, bisa menembus, dia akan bisa bebas dari penderitaan. Makanya kita yakini bahwa ini adalah jalan untuk kita bisa mencapai kebebasan, jalan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, tentu sebelum kita mencapai kebahagiaan, kita harus menyadari terlebih dahulu apakah kita ini bahagia atau menderita. Kalau kita sudah menyadari hidup kita bahagia, tentu saja kita tidak ada masalah. Kalau kita menyadari hidup kita menderita, baru itu akan menimbulkan masalah. Nah, kita akan berusaha bagaimana mengupas, menyelesaikan penderitaan kita ini tanpa harus menimbulkan penderitaan baru di dalam kehidupan kita. Maka ini memerlukan jalan yang benar. Kalau jalannya salah, apa akibatnya Bante? Tentu saja kalau kita menderita, jalannya salah untuk mencari solusinya tadi, maka penderitaan baru yang akan kita rasakan. Ini tentu tidak tepat. Jadi kalau yang pertama itu adalah di dalam keyakinan umat Buddha, salah satunya adalah mengerti, mengetahui tentang 4 kesunyataan mulia yang saat ini kita bahas. Ya, jadi yang pertama, kesunyataan mulia yang pertama itu adalah mengetahui, menyadari tentang duka. Duka itu penderitaan, kesusahan, nestapa, duka lara, dan lain sebagainya. Istilahnya banyak sekali. Ya, yang disebut duka itu sendiri apa? Di sini ada 2 macam jenis penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan jasmani, dan yang kedua adalah penderitaan batin. Ini orang mempelajari dan tidak mempelajari, inilah kenyataannya. Artinya apa Bante? Yang artinya bahwa inilah kenyataan hidup yang semua orang, semua makhluk itu mengalaminya. Bukan orang tertentu saja, bukan orang yang ngerti saja atau yang tidak ngerti saja, tapi ini semuanya berlaku kepada siapapun. Penderitaan karena 2 macam, karena jasmani dan juga karena batin. Kita punya tubuh jasmani ini kalau hidup pasti punya 2 unsur itu, batin dan jasmani, rohani dan jasmani, seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan penderitaan jasmani, seperti apa Bante penderitaan jasmani itu? Karena kita dilahirkan, tubuh jasmani kita ini akan mengalami penderitaan.
contoh penderitaan yang dialami tubuh jasmani kita apa? Ini yang harus sering kita renungkan bahwa begitu kita dilahirkan, kita akan mengalami proses menjadi tua. Menjadi tua. Kita tak akan mampu untuk menghindari usia tua. Jadi karena kita dilahirkan ini, kita akan mengalami kondisi penderitaan jasmani. Karena tua, karena sakit, dan juga mengalami kematian. Dengan banyaknya ya salon-salon kecantikan itu kan tujuannya tuh menahan supaya tidak menjadi tua. Tujuannya supaya tetap muda, katanya konon tetap seger dan buger gitu. Wah, ya. Banyak tempat-tempat gimnastik untuk kebugaran. Nah, tentang yang ini bagaimana, Bante? Ya, jadi ini mungkin sangat berhubungan dengan Ibu Haryani ya. Beliau sebagai seorang pengusaha kecantikan. Jadi mungkin upayanya di sana dari kehidupan kita manusia ini, kita berusaha untuk menghindari yang namanya usia tua. Dari zaman ke zaman ini tidak pernah berhenti untuk mencari solusinya. Dari mulai yang pengobatan sampai tradisional, yang segala macam obat digunakan untuk supaya menghindari kerutan ketuaan. Nah, pada saat kita mengalami kondisi tua dan kita berusaha untuk mencari solusinya, apakah bisa? Nah, tentu saja jasmani ini tidak akan bisa untuk menghindari usia tua. Ini lumrah kenyataan hidup yang dialami oleh semua orang. Meskipun mungkin dari segi luarnya itu mungkin ada operasi plastik, jadi kelihatan kencang-kencang begitu. Tapi sesungguhnya yang dibungkus itu sendiri tetap barang lama. Jadi bukan barang lama, barang lama. Bukan berarti kalau sudah dioperasi plastik di dalamnya juga semuanya baru, tidak. Jadi itu tetap lama. Jadi usia tua memang tidak bisa dihindarkan. Jadi kita semuanya ini akan mengalami usia tua. Mau terima atau tidak terima, itulah kenyataan hidup. Nah, itu karena kondisi jasmani kita. Apabila kita memang tidak mengalami kematian, itu akan terus berproses. Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya tua dan berakhir dengan kematian. Nah, biasanya proses itu terjadi kalau tidak mengalami kematian. Tapi kenyataan hidup itu kan orang meninggal dunia itu tidak harus tua dulu. Ya kan? Kadang-kadang anak-anak sudah meninggal dunia, remaja juga begitu, dewasa juga begitu, karena penyakit, karena bencana alam, karena kecelakaan, karena memang usianya memang sudah tua, atau yang lainnya, sebab-sebab yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan bahwa proses menjadi tua ini tidak bisa dihindari. Kita semuanya akan mengalami kondisi ketuaan itu. Dan kemudian yang kedua adalah jasmani kita ini akan menderita karena sakit. Jadi tubuh jasmani ini terbentuk dari perpaduan unsur. Ada organ-organ yang saling gatuk-menggatuk sampai terbentuk kayak begini, dibungkus oleh kulit, sehingga perpaduan unsur ini tidak kelihatan. Tapi kalau di pretelin kelihatan. Oh, ternyata ada spare-partnya kayak begini-begini begitu. Kalau ilmu kedokteran itu mengetahui. Jadi begitu ini ada perpaduan dari organ-organ tadi, apabila salah satu organ aja karena mungkin kecapean, karena kita itu aktivitasnya terlalu keras, begitu kerjanya organ tadi terpengaruh itu, dia akan mengalami kondisi sakit. Oh, saya mulai meriang. Oh, saya mulai sakit ini, sakit itu. Nah, organ ini akan mempengaruhi kerja organ yang lain. Sehingga kalau tidak cepat dicarikan obat, itu penyakitnya akan semakin dodro. Semakin parah begitu. Nah, kalau bisa disembuhkan gimana, Bante? Ya, itu akan sembuh jasmaninya. Jadi kita punya tubuh jasmani, punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya tubuh kita ini yang terbentuk dari perpaduan tadi. Nah, ini nanti akan mengalami, oh saya sakit kepala, oh saya sakit tangannya, sakit kakinya, sakit perutnya, sakit giginya, sakit matanya, oh semuanya sakit seperti itu, bisa sakit. Tidak ada yang dapat menghindari kondisi sakit ini. Sekalipun misalkan seorang biarawan, tetap akan mengalami kondisi itu. Jadi jangan berpikir, oh orang ini baik, pasti akan terhindar dari tua, terhindar dari sakit. Tidak, tetap akan mengalami kondisi sakit fisik itu. Itu. Nah, bukan hanya akan sakit, tapi akan mengalami kematian. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa penyakit ini akan apabila dibiarkan akan terus berkembang,
sampai akhirnya sakitnya tambah parah, tambah parah. Dan kalau tidak sembuh ya akhirnya berakhir dengan kematian. Yang intinya bahwa semua kehidupan ini yang dilahirkan pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lahir tidak akan mati, itu tidak ada ceritanya. Semua yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Cuma prosesnya pada saat kita dilahirkan sampai kemudian mengalami kematian, ini tingkah polanya orang hidup ini mau macam-macam semua. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang menjerumuskan dirinya sendiri pada kehidupan yang salah, ada yang bisa mengarahkan hidupnya sendiri dengan jalan-jalan yang benar. Seperti itu. Iya, Bante. Jadi luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Ternyata uraian tadi telah membawa kita tentang satu pengertian betapa tubuh jasmani ini juga rohani ini penting sekali untuk kita perhatikan, karena tak satu orang pun luput dari apa yang disebut ketuaan dan kematian. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Kita bincang-bincang kita kali ini dengan Bante Tejapuno, dan saya juga mendapatkan tamu yaitu Ibu Haryani. Tema kita yaitu Catur Arya Sacani. Tadi Bante telah menguraikan tentang penderitaan jasmani, betapa jasmani ini banyak sekali penyakit-penyakit sampai kita kelak tua. Tetapi Bante, ada lagi satu penyakit yang namanya konon penyakit rohani, Bante. Tentang yang ini banyak sekali macamnya. Monggo Bante, karena justru ini yang banyak orang sedih, meratap-ratap sengsara. Monggo Bante. Baik, jadi tadi kalau kita membahas tentang penderitaan jasmani, sekarang kita membahas tentang batin. Karena kalau ada jasmani tidak ada batin, itu namanya belum manusia. Belum manusia. Manusia yang sempurna itu ada kondisi batin dan juga ada jasmani. Kalau ada batinnya saja tidak ada jasmaninya juga dinamakan roh, kesadaran, nyawa. Tapi kalau misalnya hanya ada jiwa saja, raga saja tanpa adanya roh, namanya juga jasad, sudah mengalami kematian. Nah, kita tidak menyadari bahwa hidup kita itu sesungguhnya yang membuat kita menderita karena batin kita. Kita menderita karena dibelenggu oleh kebencian. Kita dibelenggu oleh ketamakan yang ada dalam batin kita. Kita dibelenggu oleh kebodohan batin kita. Kadang tidak siap menghadapi suatu masalah, Bante. Tidak siap menghadapi, kan misalkan tidak lulus ujian, kehilangan kekasih, banyak utang, itu kan termasuk Bante. Penderitaan semua itu yang Ibu Hani tadi sebutkan. Jadi ada penderitaan karena tidak tercapainya apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, nafsu keinginan kita tidak terpenuhi, itu menimbulkan penderitaan. Nah, pada saat kita menyadari bahwa itu adalah sebab dari penderitaan kita berusaha bagaimana untuk mengatasinya. Karena siapapun yang mengalami kelahiran yang berulang-ulang ini, lahir, sakit, tua, mati, lahir, sakit, tua, mati, ini karena sebab itu. Kondisi batinnya tertutup oleh sebab-sebab penderitaan tadi. Begitu ini bisa kita kikis, perilakunya nanti lebih baik. Tutur katanya menjadi lebih baik. Pikiran-pikirannya ini semakin lebih baik karena tidak dicengkeram oleh kebencian, keserakahan, ketamakan, atau nafsu-nafsu keinginan, kebodohan. Jadi semakin perilaku kehidupannya terarah menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, kebanyakan hidup ini tidak demikian. Banyak orang menjalani kehidupan semakin tua tetapi tidak semakin bijaksana orangnya. Tidak banyak kebajikan dapat dilakukan. Padahal harusnya dengan bertambahnya usia tua, dia tambah banyak melakukan perbuatan baik. Sehingga siap untuk menghadapi ketuaan, kesakitan, dan bahkan kematian. Itu kenyataan bahwa orang baik ataupun tidak baik, dia akan tua sakit mati. Orang ngerti dan tidak ngerti sama, akan tetap mengalami tua sakit mati seperti itu. Maka dari itu usahakan untuk kita hidup bagaimana mengikis dari kotoran-kotoran batin kita tadi yang menjadi sebab dari penderitaan kita itu. Kotoran batin apa saja, Bante? Ya, jadi kalau tadi sudah saya katakan bahwa di sana ada kebencian, ada keserakahan, ada kebodohan, ada nafsu-nafsu kesenangan indriawi, duniawi, itulah yang menyebabkan kita menderita batin kita.
Nah, di dalam batin itu sendiri sebenarnya ada 4 unsur, Ibu Hani ya. Ada perasaan. Ada perasaan yang disebut dalam bahasa kita itu wedana. Wedana, perasaan. Nah, kemudian selain ada perasaan, di dalam batin kita itu ada ingatan. Ada ingatan. Memori. Ada bentuk-bentuk pikiran dan juga ada kesadaran. Nah, ini kondisi batin kita. Ada 4 organnya, ada 4 unsurnya ini. Ya, perasaan. Ada perasaan senang, ada perasaan tidak senang, ada perasaan netral. Itu perasaan. Tapi dikatakan bahwa perasaan ini tidak kekal. Kita tahu itu pada saat kita mendapatkan sesuatu senang. Pada saat kita kehilangan sesuatu kita menderita. Dan itu cepat kadang-kadang Bante. Iya. Tidak ada 1 jam berubah sudah berubah. Cepat sekali berubahnya. Nah, kalau kita mendapatkan kita senang, kalau kita kehilangan kita menderita. Itu perasaan. Jadi perasaan itu sendiri namanya tidak kekal. Tidak kekal. Tidak kekal. Kita ketemu dengan orang yang kita cintai, yang kita sayangi, bahagia, senang. Tapi begitu berpisah sedih, ya kan? Kayak seperti hanya orang melahirkan dan orang meninggal dunia. Kejadiannya anehnya di sini. Pada saat orang dilahirkan, orang pada senang semua, ya kan? Wah, kamu selamat ya, dapat anak ini, dapat anak itu, segala macam. Tapi sebenarnya orang dilahirkan itu sendiri karena kondisi dosa atau karma buruknya yang membuat dia mengalami kelahiran itu, kelahiran yang berulang-ulang. Begitu ada orang dilahirkan, kita senang. Harusnya kan kita mengatakan selamat datang dalam penderitaan. Harusnya begitu Bante. Karena nanti kamu dilahirkan ini akan tua, akan sakit, akan mengalami kematian. Tapi ini tidak mokal, tidak umum. Jadi begitu umumnya ya, begitu lahir kita senang-senang. Begitu kita menjalani kehidupan bersama-sama, setiap hari berkumpul, bertemu, pada saat ditinggal meninggal dunia, kita sedih. Kenapa? Karena kita ditinggal hidup sendirian lagi di dunia ini. Harusnya kan kita malah mengatakan, ya selamat jalan, semoga kamu terlahir di alam surga, seperti itu. Tidak usah kita bersedih, tidak usah kita menangis, karena perpisahan itu sendiri akibat dari pertemuan. Kalau kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah berpisah. Kalau kita berpisah pasti dulunya ketemu. Kalau sudah ketemu pasti cepat atau lambat kita akan berpisah. Itu adalah penderitaan juga, perasaan juga. Perasaan yang selalu berubah. Kemudian ada ingatan tadi. Memori. Jadi saya kenal sama Ibu Hani, orangnya kayak begini. Begitu saya dari luar, oh ini kayak suaranya Bu Hani. Begitu lewat, oh ini kayaknya baunya bau Bu Hani, misalnya seperti itu. Jadi mengenal karena pernah ketemu. Kita ada simpan memori itu, pernah ketemu. Oh saya kayaknya pernah ketemu dengan orang ini, di mana ini ya. Begitu dibalik ke belakang, oh iya saya pernah ketemu di sana. Saya pernah ketemu dengan Ibu Haryani, di mana ya. Oh di Dhamma TV. Oh kerjanya ini. Oh iya, seperti itu. Jadi itu tersimpan di sini. Tapi dan itu mempengaruhi untuk berduka juga Bante kadang? Iya, itu akan mempengaruhi, kita akan berduka. Pada saat misalnya kita mendengar, oh dia lagi sakit, aduh kasihan ya, ini kan orangnya yang saya ingat itu orangnya baik, gini. Kenapa ya dia kok sakit seperti ini ya? Akhirnya kita datang ke sana untuk mendoakan untuk segala macam supaya dia cepat sembuh, seperti itu. Jadi akan menimbulkan duka juga karena kondisi itu. Oh kalau misalnya yang kita ingat itu orang yang jahatin kita, ya kita menderita juga tetepan. Begitu, padahal sudah bilang syukur, gitu Bante. Iya, tapi sebenarnya nyukur ke dirinya sendiri. Gitu. Iya, kenapa? Karena pada saat dia dia ingat bahwa si A yang pernah menjahati kita itu orangnya sekarang lagi usahanya jatuh, syukur gitu kan. Sebenarnya di dalam diri kita itu waktu itu dikuasai oleh kebencian, tidak sadar. Hati-hati keluarga Dhamma TV ini ya. Jadi ternyata ucapan syukur itu nyukur ke awake dhewe Bante. Hati-hati nih. Coba diuraikan Bante karena ini menarik bagi keluarga Dhamma TV. Jadi pada saat kita misalnya menyukurkan penderitaan orang lain, sesungguhnya itu tidak patut untuk kita ucapkan. Itu adalah cermin dari kita membenci seseorang. Jadi kalau ada orang yang menderita, kalau orang itu punya welas asih, cinta kasih, ya sepatutnya pada saat dia menderita kita bantu, kita tolong. Harusnya seperti begitu. Itu. Waduh keluarga Dhamma TV, tidak selayaknya apabila
ada teman atau tetangga atau orang baik bagi kita jatuh, kemudian kita akan mengatakan, aduh kapok gitu ya, syukur, bukan itu. Ada hal-hal yang lain yang lebih baik. Kita kupas setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Manage your mind, mengatur tentang batin kita. Kali ini temanya adalah 4 kebenaran mulia. Kali ini ada tamu spesial kita, yaitu Ibu Haryani. Ibu Haryani, kami persilakan untuk bertanya tentang apa saja kepada Bhante Tejapuno, sekalipun Ibu Haryani ini dari agama Kristen ya Ibu ya? Iya, saya Kristen. Oke, silakan Ibu. Iya, saya ingin bertanya sedikit Bhante, kebetulan ada kesempatan pada pagi ini. Yang pertama saya tanyakan adalah karena pekerjaan saya berhubungan dengan kecantikan ya, inner out beauty. Untuk yang saya tanyakan untuk platform perempuan ya, oke, kita semua tahu bahwa ada secara umum umur 45 tahun hingga 50, anggap aja gitu, itu sudah menopause untuk seorang perempuan. Tetapi ada juga yang sampai 60, itu mama saya sendiri ya, dia belum menopause. Oke, yang ingin saya tanyakan, orang bilang secara umum itulah bonus di bidang kecantikan, entah dari dalaman makanan, suplemen ya, entah dari ini untuk berkosmetik, krim-krim yang mahal ya. Oke. Yang kedua Bhante, ada secara umum orang bilang, ini saya to the point saya tanyakan, dalam kita berbisnis, bekerja atau mengalami kehidupan sehari-hari ini pagi sampai malam, nasib tuh bisa berubah, tetapi itu tergantung pribadi masing-masing. Tetapi yang nggak bisa berubah tuh takdir. Kenapa saya tanyakan ini tanya pertanyaan to the point ya. Yang nggak bisa diubah itu dalam hidup manusia tuh takdir, bilang gitu aja. Oke, takdir tuh kalau kematian lah, itulah takdir, dia bilang gitu. Tetapi nasib tergantung pribadi, entah itu nasib kerjaan, nasib hati, derita. Nah, kedua yang tadi saya tanyakan itu apa ya hubungannya dengan apa yang kita temakan hari ini, Bhante? Menarik sekali Bhante, monggo Bhante. Jadi kita melihat memang kadang-kadang ada seseorang yang usianya pendek, ada yang usianya panjang, ada yang sehat, ada yang sakit-sakitan, ada yang lahir dalam kondisi cacat, ada yang terlahir dalam kondisi sempurna. Seperti itu. Orang yang dikaruniai kesehatan, usia yang panjang, itu juga kondisi karena adanya kebajikan yang dia miliki. Jadi hal-hal baik, hal-hal benar, melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang bisa merawat dari kondisi misalnya makanannya, pola makanan dia perhatikan, pola kehidupannya diperhatikan, bukan terus bekerja, tapi ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk sosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Maka kalau dia bisa melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang bermanfaat, melaksanakan ajaran-ajaran yang luhur itu, pasti dia hidupnya akan tenang, tentram, damai, bahagia. Nah, pada saat kondisi batinnya seperti itu, dia akan memiliki kesehatan tadi. Mungkin bisa diistilahkan kalau tadi mungkin mamanya tadi sampai usia 60 pun belum menopause, seperti itu. Karena itu tadi, dia memiliki kondisi pola kehidupan yang sehat, batin yang baik. Karena saya pernah juga mengatakan bahwa orang yang dikatakan orang cantik, orang tampan, rupawan segala macam, itu adalah tercermin terbentuk dari didasari dari kondisi batin yang murni. Batinnya murni, tidak dikuasai oleh kebencian, keserakahan, kebodohan, nafsu, keinginan tadi. Kalau itu bisa dikikis, hidupnya tenang pastinya. Nah, kalau dia memiliki ketenangan dalam batinnya, dia itu tidak akan mudah terserang penyakit. Dia usianya bisa panjang, dan saya katakan bahwa didasari kecantikan, ketampanan, rupawan, ya, didasari dari kondisi batin yang murni, terpancar melalui tutur kata dan perilaku yang menawan, yang benar, yang baik. Itulah sesungguhnya kecantikan yang luar biasa. Mungkin kalau kita mau kecantikan jasmani, ya mungkin dibawa ke salon. Tapi kalau kita mau kecantikan batin, salonnya mungkin bagian kami itu.
Oh, ya. jadi Bante juga nyalon ini ceritanya. Nyalon untuk Nyalon batin. nyalon batinnya, betul. Tapi Kalau itu jujur memang apa ya Bante? Ada hasilnya. Seseorang yang mempunyai apa yang disebut inner beauty. Nah, ini Ya. beliau salonnya beliau berdua ini sebenarnya pesalon. iya betul sekali, beliau nyalon untuk jasmaninya, kalau saya nyalon batinnya. Batinnya Beliau luar tidak biasa. mahir di dalam nyalon batinnya, Iya. tapi saya tidak mahir di dalam nyalon jasmaninya, begitu. Ini bisa matuk begitu, pas begitu. Iya. Nah, kalau yang tadi dikatakan bahwa nasib itu tergantung kita. Iya. Kalau takdir itu memang nyatanya ada seperti itu ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kenyataan hidup itu sebagai takdir kita. Takdir yang tidak bisa dirubah dari kehidupan kita, bahwa begitu dilahirkan kita akan tua, sakit, dan mengalami kematian. Ini semua orang yang ditakdirkan lahir, dia akan mengalami itu. Makhluk apapun yang dilahirkan akan mengalami kondisi itu. Tapi nasib, mau senang, mau susah, mau sukses atau tidak sukses, kita sendiri yang menjadi penentunya. Bahagia menderita hidup kita, kitalah yang menjadi penentunya, bukan orang lain, bukan makhluk lain. Bisa diistilahkan hidup terlahir di alam surga ataupun di alam neraka, itu tergantung sama diri kita sendiri. Ini bisa kita buktikan dalam kehidupan kita sekarang. Surga itu kayak apa, neraka itu bagaimana. Ya, jadi tidak usah kita mengatakan nanti setelah meninggal dunia pasti Anda masuk surga. Yang ngomong sendiri belum tahu itu. Konon katanya kan begitu Bante, kita akan mendapatkan surga ketika kita wafat atau masuk neraka ketika kita wafat. Kalau Bante tadi bisa membuktikan bahwa ada surga dan neraka, luar biasa, kita tanya pada ahlinya. Ya, kalau bagaimana sekarang Bante tanya balik dulu sama Bu Hani atau Bu Haryani ya. Yang disebut surga itu kayak apa? Surga itu bagaimana? Neraka itu seperti apa? Bisa jawab kira-kira? Kita bisa mengatakan bahwa neraka itu tersiksa, menderita di sana, ya kan? Kita tidak bisa pungkiri bahwa neraka itu tersiksa, menderita, disulut oleh api di sana. Api apa itu? Api kebencian, api keserakahan, api kebodohan, api nafsu keinginan. Itulah yang membakar kita. Apakah setelah meninggal dunia baru kita rasakan api-api itu? Tidak, sekarang pun bisa kita rasakan. Ya sekarang ini Bante? Iya. Pada saat kita punya kebencian, keserakahan, kebodohan, nafsu keinginan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mau kemana-mana rasanya tidak nyaman. Pengennya ngamuk aja, semakin ngamuk semakin ngamuk. Hati panas ya, seperti panas itu. Kepala panas, pusing. Punya uang, punya jabatan, punya segalanya, tidak bisa membuat dia bahagia. Karena tersulut oleh api itu tadi. Itulah neraka. Neraka dalam kehidupan kita sekarang. Dikatakan oleh Buddha bahwa dalam kehidupan sekarang menderita, setelah meninggal dunia dia menderita. Pelaku kejahatan, pelaku keburukan, perilaku kehidupan yang salah ini akan menderita di dalam kehidupan sekarang dan akan datang. Seperti itu. Itulah neraka kita. Nah, yang disebut surga, surga itu bahagia. Tenang, tentram, damai, bahagia. Itulah surga. Dan apakah itu harus dirasakan nanti setelah meninggal dunia? Tidak. Setiap hari, setiap waktu terbuka itu. Kita kapanpun bisa merasakan itu. Ya, jadi pada saat kita mengalami surga, kita bahagia, damai, happy begitu. Wah, rasanya itu benar-benar di alam surga. Terus tidak mau berhenti, Bante. Kan udah seneng, maunya di situ aja. Ya, itu biasanya akan berusaha untuk mempertahankan itu. Jadi itu sendiri kan sebenarnya juga perasaan, Bu Hani. Perasaan senang, perasaan bahagia, seperti itu hanya sensasi. Perasaan. Nanti kalau kita bisa mempertahankan ini dengan kemampuan kita, misalnya mempraktekkan ajaran-ajaran yang baik, yang benar, yang luhur tadi, kebahagiaan ini bisa bertahan, terus dapat dirasakan. Tapi kalau tidak mampu untuk kita mempraktekkan yang baik, yang benar tadi, sangat cepat berubah. Waduh. Seperti itu. Jadi seperti itu, Bante. Iya, betul. Jadi ternyata kebahagiaan itu kan layak dipertahankan. Nah, kalau orang sudah kadung senang biasanya mau terus senang-senang, happy-happy terus. Nah, ini caranya. Setelah yang satu ini kita bahas bagaimana mempertahankan kebahagiaan. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Kita masih di Manage Your Mind. Aturlah batin Anda.
Nah, tadi pertanyaannya adalah banyak orang yang ingin mempertahankan kebahagiaan. Bahkan kalau kita sudah berada di suatu tempat pesta, di suatu tempat yang disebut dunia gemerlap malam, kita tidak mau pulang lagi. Nah, ini kita tanya pada ahlinya, bagaimana caranya mempertahankan kebahagiaan yang sudah ada di tangan kita. Nah, Bante Tejapuno yang mulia, monggo Bante untuk menceritakan kebahagiaan yang tidak akan hilang lagi. Jadi itu kalau tadi Ibu Hani mengatakan bahwa kalau kita pergi ke satu tempat, ke tempat ini, ke tempat itu, memiliki ini, memiliki itu apakah kebahagiaan? Ya, kita bisa katakan itu kebahagiaan dan kita ingin berusaha mempertahankan kebahagiaan itu. Kecenderungannya ke sana. Tapi apakah itu kebahagiaan yang sejati? Apakah itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Karena itu adalah kebahagiaan yang sifatnya yang sifatnya itu semu, yang sifatnya itu duniawi. Iya, pasti berakhir. Pasti kalau akan misalkan berakhir. kita nonton bioskop pun ada jamnya. Iya, kemana ada waktunya. jamnya. Seperti itu. Makanya dikatakan bahwa kebahagiaan dari semua kebahagiaan yang tertinggi itu adalah kebahagiaan kalau padamnya kotoran batin kita. Jadi kalau batin kita tadi tidak ada kebencian, tidak ada keserakan, tidak ada kebodohan, tidak ada nafsu keinginan, itulah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sepatutnya orang itu mencapai kondisi itu. Bukan untuk mencari kesenangan materi duniawi semata, bukan, tapi dia harus mencari kebahagiaan batinnya. Seperti itu, dengan mengikis kotoran-kotoran batinnya itu. Nah, kalau kotoran batin bisa dikikis, maka penderitaan akan berakhir, Bu Hani. Kalau ini tidak dikikis, kita tidak akan bisa menghentikan penderitaan kita ini. Kita akan memiliki kesenangan duniawi ini, iya, tapi tidak bahagia. Caranya mengikis, Bante? Ya itu tadi, caranya mengikis adalah kita mempraktekkan jalan tengah beruas 8. Jalan menuju akhir penderitaan itulah yang harus kita praktekkan. Yang pertama, di dalam 8 jalan utama itu, yang pertama adalah kita harus memiliki pandangan benar tentang kehidupan ini. Kadang nggak tahu ya Bante, pandangan saya ini benar apa salah, saya sendiri nggak ngerti ya Bante kadang-kadang. Kalau orang punya pandangan benar, melihat segala sesuatu itu benar, nanti akan mempengaruhi dari pola pikirnya. Pola pikirnya nanti berkembang pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif. Nanti akan berkembang lagi, akan mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi tutur katanya. Karena apa? Terbentuk dari pandangan yang benar, pikiran yang benar. Tapi kalau pandangannya salah, pikirannya salah, tutur katanya salah, perilakunya juga salah, kehidupannya salah, mengarah pada kemerosotan, mengarah kepada penderitaan. Hidup kayak seperti hanya, ya bisa diistilahkan, maaf, mungkin bisa diistilahnya babi. Tambah gemuk, tapi tidak bermanfaat gitu. Tapi kalau babi mungkin bermanfaat karena dagingnya banyak, bisa dikilokan. Tapi kalau manusia makan tidur dengan kotoran batin tadi, ya apa manfaatnya kita menjalani hidup seperti itu? Pandangan benar, berkata benar, berpikiran benar. Ya, jadi mulai dari pandangan benar, pikiran benar, kemudian kita memiliki perbuatan benar, ucapan benar, kemudian ada usaha benar. Usaha benar. Usaha ini apakah pekerjaan, ya, bisnis, pekerjaan atau segala macam itulah. Atau untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita itu adalah memiliki usaha yang benar. Kalau memiliki usaha yang salah, tentu saja kemerosotan, penderitaannya nanti juga akan dirasakan. Seperti padahal itu. Orang yang halus, Bante ya, orang yang beretika, orang yang halus, itu kadang-kadang kita juga akan tahu betapa seseorang ini, aduh halus budi pekertinya, halus budi bahasanya, perkataannya menyenangkan. Tapi kita juga sering Bante melihat orang tuh jalan aja kasar, berkata-kata kasar, duduk tidak jatmiko, istilahnya gitu ya, tidak nersepake penggale begitu. Iya. Bagaimana yang jadi memang kita harus memiliki pedoman kebenaran tadi. Ya, jadi kalau tadi sudah saya katakan harus memiliki usaha yang benar juga. Yang selanjutnya harus memiliki daya upaya yang benar. Daya upaya yang benar, kemudian ada konsentrasi benar.
dan samadhi yang benar. Jadi kalau orang itu bisa memiliki kebenaran-kebenaran ini, nanti akan bisa lurus. Nah, 8 jalan utama ini sebenarnya Ibu Haryani, ini bisa dikemas. Yang bagian pertama dari mulai pandangan benar, pikiran benar tadi, itu tergolong di dalam kebijaksanaan. Dua hal ini. Jadi hidup itu harus punya pengetahuan, punya kebijaksanaan. Kalau punya kebijaksanaan, orang itu pasti baik orangnya, karena untuk berbuat baik gampang kalau orang punya pengetahuan. Selain dia punya kebijaksanaan, dia harus punya moralitas. Moralitas. Yang bagian yang kedua itu moralitas. Jadi mulai memiliki ucapan yang benar, perbuatan yang benar, usaha yang benar. Ini tergolong di dalam moralitas. Moralitas. Ya, kalau di dalam Buddhis itu ada molimo itu, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Ini tergolong di dalam moralitas. Nah, kemudian ada disebut samadhi, samadhi yang benar. Jadi ada sila, samadhi, dan panya. Ada kebijaksanaan, ada moralitas, ada semedi tadi. Jadi semedi ini, kalau tadi di sana dikatakan ada daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Itu tergolong di dalam samadhi. Nah, kalau kita bisa menenangkan pikiran, nah ini bisa tenang pikirannya, damai pikirannya, menghadapi segala permasalahan tidak gerusa-gerusu. Kadang begini Bante, ketika kita berkonsentrasi benar ya Bante, sudahlah aku diam aja, saya semedi saja. Tetapi begitu banyaknya apa ya Bante ya, hempasan dari luar. Misalnya ada orang mencaci maki kita, ada orang yang sedang meng-SMS-in kita untuk mengatakan yang buruk-buruk pada kita. Nah itu kadang kita tidak tahan Bante. Sekaligus untuk 3 menit terakhir Bante, monggo. Ya, jadi kalau kita mendengarkan kabar-kabar atau suara-suara atau kita melihat TV di radio segala macam dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya memang kita menderita. Tapi itu kan sesungguhnya yang membuat kita menderita itu bukan yang di luar itu. Kita tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk mengatasi diri kita sendiri. Jadi kalau kita memiliki sensornya, itu tidak akan merusak, mengaduk-aduk perasaan kita, pikiran kita. Tidak timbul kebencian, keserakan, kebodohan, ataupun nafsu keinginan. Karena itu yang di luar diri kita. Di dalam adalah dalam urusan kita sendiri. Kita melihat yang bagus atau tidak bagus, itu kan yang menilai kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak memiliki pandangan yang salah sampai akhirnya kita benci, marah, jengkel kepada yang kita lihat tadi, yaitu tergantung sama kita. Itu bagaimana kita memiliki kesadaran dalam menggunakan indria kita. Itu cara-cara mengakhiri duka tadi Pak. Iya, cara-cara mengakhiri duka. Jadi kalau kita mau mengakhiri duka, praktekkanlah sila, praktekkanlah meditasi untuk ketenangan, untuk kebijaksanaan. Itu ada 2 metode meditasi itu. Untuk ketenangan, dan yang kedua untuk kebijaksanaan. Nah, kalau kita sudah bijaksana, kita akan menjalani hidup ini ya seperti air yang mengalir menuju ke samudra. Akhirnya kehidupan kita nanti akan mengalir sampai akhirnya menuju kepada kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan dari kehidupan kita. Pada saat kita menderita, kita ingin mencari solusinya bagaimana sampai akhirnya kita terbebas dari penderitaan itu. Dan bisa bebasnya dari penderitaan karena mampu mengikis kotoran-kotoran yang ada dalam batin kita yang menjadi sebab dari penderitaan. Iya. Sekian. Iya, terima kasih Bante Tejapuno. Demikian ya karya kita hari ini tentang Catur Arya Sacani. Semoga berguna bagi para keluarga Dhamma TV. Sampai jumpa pada Manage Your Mind pada episode berikutnya. Rahayu.